bersilaturahmi dan sekaligus share pengalaman. Ini hadir juga ini kepada para kepala sekolah, ada Bu Mintarti, insya Allah nanti yang lainnya juga menyusul. Setiap orang pasti mimpi untuk menjadi orang yang sukses di bidangnya. Dan itu saya yakin semua orang. Dan sudah juga mengukur apa kompetensi yang ia miliki, modal untuk menuju kepada kesuksesan itu. Nah, terutama ini anak-anakku yang masih SMP, begini, mindset yang harus kita miliki adalah, ayo kita paksakan dulu konsentrasi kita seandainya kita akan mendaki gunung. Dan kalian adalah yang pertama kali akan mendaki gunung itu. Maka tentu kalian akan memiliki mindset yang menjadi manusia yang tangguh. Sebelum mencapai puncak itu, pasti kalian sudah mulai memikirkan apa yang persiapan harus kita miliki. Mental itu harus kita miliki. Sehingga dengan mental yang kuat, persiapan yang mantap, maka insya Allah berbagai macam tantangan, berbagai macam kendala, rintangan, karena mentalnya sudah siap, persiapannya juga sudah mantap, maka tantangan demi tantangan itu akan kita lalui. Anak-anakku semuanya, ini saya pertama terima kasih ya, Ananda Trivena. Selamat pagi Trivena. Selamat pagi Pak. Ya. M. Arif, ini juga mana M. Arif? Ya, terima Pak, kasih saya. ya, Arif. Ya, Pak, ya. Mohon maaf ya Pak War, panggil langsung namanya aja ya. Iya, Pak. Hafiz, gimana Hafiz? Kabarnya Hafiz? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, iya. Satu lagi juga yang belum bergabung adalah Dwi Indah. Nah, kalian semua ini adalah anak-anakku semuanya yang SMP ya. Jadi saya katakan seperti tadi, tantangan itu harus kita hadapi. Dan yakinlah bahwa setiap tantangan itu adalah bagian Tuhan memberikan bimbingan kepada kalian untuk sukses. Ya, Assalamualaikum Dwi Indah. Ya, udah mulai bergabung. Ya, oke. Tantangan demi tantangan itu nanti akan kami hadapi, akan kalian hadapi semuanya. Sehingga dengan menghadapi tantangan itu, kita akan menjadi manusia-manusia yang tangguh. Manusia-manusia yang diberikan bekal lebih kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Sehingga step by step itu akan kita hadapi dan kita akan menjadi orang yang lebih besar dalam proses menjadi orang yang lebih sukses. Nah, tantangan inilah yang kadang-kadang orang bisa itu sebagai sebuah tantangan, masalah itu sebagai sebuah tantangan, dan ada masalah itu yang dijadikan masalah, akhirnya tidak mau maju. Nah, yang kedua, tangguh, memiliki mental yang tangguh. Sehingga dengan demikian, nanti anak-anakku semuanya ini yang sebagai 4 narasumber ini akan menceritakan bagaimana kendala-kendala, tantangan-tantangan, hambatan yang dihadapi itu akan kalian diceritakan semua untuk yang sudah berpengalaman lebih awal. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Ya, berdoa, apapun usaha kita tanpa mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa akan sia-sia. Oleh sebab itu, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya, itu yang pertama, apabila mendapatkan musibah, dia akan bersabar dan akan mengambil hikmah di balik musibah itu. Dan kalau menjadi orang yang sukses, mereka tidak akan sombong. Justru ada tanggung jawab moral untuk men-sharekan ilmu dan pengalamannya itu. Gitu loh. Nah, saya yakin seperti Trivena, Dwi Indah, kemudian M. Arif, kemudian Hafiz, ini insya Allah nanti akan menceritakan kepada kalian semuanya, kepada anak-anakku semuanya, anggaplah beliau-beliau itu adalah kakak kalian yang sukses. Oleh sebab itu, Bu Prilly, ini pesan saya ke depannya, termasuk enggak kami akan berpikir, hadirkan teman-teman yang lainnya, kakak-kakak tingkat yang lainnya yang sukses, sehingga mereka itu akan menginspirasi. Keempat, anak yang pertama ini kalian adalah inspirator bagi adik-adik kalian. Berikanlah yang terbaik, informasi yang terlengkap, terbaik kepada anak-anak. Yang kedua, kalau ada adik-adik kalian yang mau belajar, open. Ya,
berilah kesempatan seluas-luasnya. Ya, semakin banyak ilmu yang kalian berikan, semakin paham kalian dan semakin akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kami manajemen mensupport full, ya, terkait dengan upaya ini karena tugas kami adalah, ini anak-anakku semuanya ya, terutama ya Trivena, Dwi Indah, AM Arif, Hafiz, itu adalah menjadikan lembaga pendidikan yang prima dan menghasilkan output yang unggul dan berkarakter. Nah, unggul dan berkarakter ini nggak bisa kami sendiri yang berjalan, ya tentu ada kolaborasi termasuk di dalamnya alumni yang harus juga memberikan kontribusi bagaimana lembaga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Anak-anakku semuanya, terutama yang narasumbernya loh ya, antarkan anak-anak kita atau adik-adik kalian kepada prestasi yang terbaik. Ingat, tahun 2024, ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan. Siapa yang akan mengisi orang-orang yang sukses itu? Ya, itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang saya harapkan menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk menghadirkan anak-anak YPWSB, sekolahnya para juara, sekolahnya para leader di masa yang akan datang. Terima kasih kepada narasumber, kemudian yang mengeris kegiatan, Pak Safi'i, ada semua kepala sekolah. Ini adalah tugas kita bersama, kolaborasi insya Allah akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misna. Belum di-unmute itu, Bu. Silakan Bu Misna. Lupa ya. Baik. Langsung aja ya, kita serahkan kepada ahlinya, Miss Prilly. Silakan, Miss Prilly. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sekolah biasanya pagi kan, semangat pagi, pagi. Nggak apa-apa kita sampaikan salam seperti itu ya, semangat pagi. Pagi. Walaupun di rumah masing-masing. Baik, terima kasih kepada Bapak Waryadi, Pak Safi'i, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung, kemudian juga kepada anak-anak kami atau alumni yang juga ikut menjadi peserta di acara hari ini ya. Dan yang paling utama juga terima kasih kepada Perpustakaan YPSB yang sudah memberikan wadah bagi kami untuk sharing ya, untuk mereka untuk sharing. Ya, baik para peserta, hari ini kami akan menghadirkan 4 narasumber yang merupakan alumni dari YPPSB. Mungkin Bapak Ibu Guru juga tidak semua kenal karena ada yang salah satunya hanya sekolah di SMP YPPSB atau satunya hanya di SD-nya saja, tidak melanjutkan ke SMP, tapi semuanya adalah anak YPPSB dan mereka kami daulat untuk sharing pengalaman mereka dari mereka sekolah hingga sekarang mereka menjadi apa. Dan pada pagi hari ini memang sengaja saya menghadirkan sesuatu yang beda. Biasanya kalau anak kecil ditanya, nanti kalau besar mau jadi apa? Dokter, pilot, jadi guru. Nah, saya mau pengen beda. Hari ini yang saya tonjolkan dari mereka adalah keberhasilan yang unik, yang beragam. Ada yang sebagai YouTuber, walaupun sebenarnya profesinya sebagai PNS di Kutai Timur, tetapi yang saya ingin ulik adalah sebagai YouTuber itu pasti udah berpenghasilan nih. Kemudian ada yang jadi pengusaha juga, sekolahnya juga di luar negeri tapi kembali di Sangatta menjadi pengusaha yang sukses, punya banyak sekali usaha makanan. Ada yang mau jadi dokter sebentar lagi, dan yang satu lagi di luar negeri jauh-jauh dari Rusia. Baik, yang pertama yang akan langsung mereka kenalan langsung aja, saya tidak perlu sebutkan namanya. Yang pertama kita daulat Ananda Trivena, Kak Nena, panggilannya Nena ya? Halo Miss, iya. Silakan disapa adik-adik, Bapak Ibu Guru yang lain. Saat ini sedang menempuh pendidikan apa? Oke, ya semuanya sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru semua, teman-teman dan juga kakak-kakak dan adik-adik yang ada pada hari ini ya. Sebelumnya perkenalkan diri. Selamat pagi, Sena.
Selamat pagi, Pak. Nama saya Paseng Putri Vina Alviera. Saya dari program studi profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Iya, jadi yang mau jadi dokter nanti sharing-sharing ya. Baik, yang kedua, saya kenalkan dulu baru nanti kembali ke Nena. Yang kedua ini ada Kak Arif yang saya bilang tadi, Muhammad Arif ya. Dulu di SMP PSB melalui jalur beasiswa ya. Dan sekarang sudah menjadi YouTuber, subscriber dan viewersnya banyak sekali. Silakan Kak Arif. Hai, Assalamualaikum. Wajahnya mana dong? Agak jauh ya? Halo? Enggak, belum muncul wajahnya Arif. Iya, aku udah open sih, belum muncul. Sudah, Bu Prilly. Oh, sudah? Sudah. Oke. Jadi kenalkan, salam dulu ya untuk Bapak dan Ibu guru semua. Jadi memang aku di YP pas SMP, jadi mungkin ada Ibu guru yang mungkin masih ingat dan beberapa juga ada yang nggak tahu ini siapa, karena memang aku baru gabung pas SMP, karena dapat beasiswa. Kemudian buat teman-teman juga yang yang udah gabung dan teman-teman juga sesama alumni, salam kenal juga. Mungkin ada yang senior aku lulus di SMP PPSP tahun 2008, kemudian kuliah di Jakarta tahun 2011 itu di Universitas Bakri, lulusannya itu teknik industri, kemudian sekarang saya lagi kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur, dan sambil kerja juga saya juga punya channel YouTube kata Ibu Prilly ya, Miss Prilly. Sebenarnya nggak terlalu, belum bisa dibilang YouTuber juga sih, karena memang masih nggak terlalu banyak juga subscribersnya. Ya itu Miss dari aku. Iya, oke, baik, terima kasih. Banyak subscribernya, belum terlalu katanya. Oke, tapi nanti kita akan mengulik apa sih konten yang dibikin oleh Arif, dan itu apakah sudah menghasilkan dari YouTube, karena itu tadi, sukses untuk menjadi sukses tuh nggak harus kerja kantoran, nggak harus selalu jadi dokter, guru, itu suatu profesi yang sering disebut anak-anak zaman sekarang ya, zaman dulu maksudnya, tapi sekarang tuh banyak sekali, apalagi di dunia digital, bisa jadi content creator, YouTuber, designer, macam-macam deh. Oke, thank you Arif ya. Kemudian ketiga kita menuju ke Amar yang lagi di Rusia ini, luar biasa hebat nih, jauh-jauh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muammar Hafidz. Biasanya dipanggil Amar waktu SD ya. Saya di PPSB hanya SD aja, makanya mungkin sebagian guru SD 2 atau SMP belum mengenal saya. Saya dulu di SD 1 zaman Pak Waryadi masih jadi kepala sekolah saya dulu. Saya adalah mahasiswa di kota Saint Petersburg di Rusia. Saat ini saya semester terakhir, insya Allah tahun depan lulus. Mohon doanya ya semuanya. Oke, pasti. Semoga dilancarkan. Ya. Amin. Ya, mungkin seperti itu. Saya lulusan tahun 2010 dari SD PPSB 1. Setelah itu saya SMP-nya pindah ke SMP lain. Seperti itu. Nanti mungkin saya cerita kenapa saya nggak di SMP PPSB. Sebenarnya saya pengen banget tuh di SMP PPSB. Namun qadarullah jalannya yang lain daripada keinginan saya waktu itu. Oke. Baik, terima kasih Amar untuk perkenalannya. Nanti kita kulik lagi tentang bagaimana bisa ke Rusia, terus model belajar di sana bagaimana. Kita kenalan dulu yang narasumber keempat nih, yang paling senior kayaknya nih, dengan Kak Winda ya, Dwi Indah Pratiwi. Ini juga seorang wanita pengusaha yang sukses. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Winda. Halo. Kak Winda. Kak Winda. Oke, kita ke Nena dulu kalau begitu. Nena, kembali ke Nena. Halo Winda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dikenalkan dulu secara singkat nih. Oke, mohon maaf ya, Lili. Oke. Iya, aduh ini tadi udah disebut umur ya, ya udahlah ya. Saya lulus SMP. Yang paling tua kok. Tahun 2003 ya adik-adik, jadi emang yang paling senior, tapi sama Pak Waryadi dulu, sempat juga kok ketemu sama semua
guru-guru mudah-mudahan masih ingat juga sama saya. Saya sekolah dari SD sampai SMP di PPSB, alhamdulillah. Kemudian baru pindah ke SMA 10 Samarinda. Kemudian nanti saya bakal cerita juga, saya sempat dapat beasiswa 1 tahun ikut program AFS di Belgia. Dan sekarang alhamdulillah saya sekarang sebagai seorang food planner ya. Jadi saya seorang pengusaha kuliner, dan saya nanti bakal cerita deh sama adik-adik. Makasih banyak hari ini udah diundang. Saya seneng banget bisa ketemu lagi sama semua guru-guru dan sama adik-adik. Semoga bisa jadi cerita dan dan bisa jadi hal yang bermanfaat lah buat kalian semua. Ya, inspirator lah Indah. Iya. Mungkin Pak, semoga ya Pak ya. Iyalah, iya. Oke, baik, terima kasih Kak Winda ya, panggilannya Kak Winda. Baik, peserta webinar hari ini, yang pertama kita menuju ke Kak Trivena. Tadi udah kenalan secara singkat, sekarang kita kulik tentang Kak Trivena yang saat ini berprofesi sebagai mahasiswa kedokteran dan sedang co-assistant atau co-as ya. Oke. Kita kembali dulu di tahun 2013. Wah, luar biasa. Peserta Prima Baca hari ini mungkin perlu diketahui, Kak Trivena pernah loh diundang oleh Kick and Di Show di Metro TV karena waktu itu sebagai peraih nilai ujian nasional tertinggi ya. Iya. Di tingkat Kaltim untuk tingkat SMP. Betul, Miss. Nah, gimana? Coba ceritakan kok bisa sampai ke Kick and Di Show, itu suatu kebanggaan ya. Ya, jadi waktu itu di tahun 2013, Miss, kan saya waktu itu SMP, terus ada ujian nasional. Nah, di situ mulai pertamanya di situ. Jadi memang waktu itu setelah pengumuman ternyata dapat tertinggi sekaltim gitu UN-nya. Nah, kemudian ya sempat nggak menduga juga, Miss, waktu itu dapat tertinggi sekaltim. Terus ternyata setelah diumumkan seperti itu. Nah, awalnya ya cukup bangga ya, karena kan nggak nyangka juga, karena kan kita berada di daerah Kalimantan Timur yang cukup terpencil ya, Miss ya. Nah, waktu itu saya berpikir, oh masih ada Balikpapan, masih ada Samarinda dan lain-lain gitu, sempat berkecil hati, tapi ternyata oh bisa juga seperti itu, Miss. Nah, sudah kemudian pengumuman, selanjutnya waktu itu kebetulan ada program beasiswa dari Telkomsel bekerja sama dengan pemerintah kalau nggak salah itu, Miss. Nah, dari situlah semua yang UN tertinggi baik itu di tingkat SD, SMP, kemudian SMA itu diundang oleh mereka ke Jakarta. Iya, memang dari mungkin saya informasikan juga dari SD, waktu di SD YPPSB 2 memang Trivena adalah salah satu siswa yang berprestasi sampai SMP dan sekarang kuliah juga masuk ke kedokteran. Oke, itu kalau boleh tahu ingat nggak nilainya berapa sih bisa sampai meraih nilai tertinggi UN sekaltim? Untuk nilainya, ini udah agak lupa ya, Miss, saya 7 tahun yang lalu. Oke, 4 mata pelajaran ya, masih tetap bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Math, kemudian IPA ya? Betul, 4 pelajaran, Miss. Kira-kira rata-rata berapa, nggak ingat ya? Pasti bagus-bagus semua itu. 9, atau mungkin ada yang sempurna? Waktu itu, yang sempurna kalau nggak salah waktu itu IPA, Miss. 100 berarti ya? Iya, yang lainnya 99, saya lupa. Iya. Trivena. Oke. Iya, Pak. Seingat saya itu rata-rata ini 985 ya, dari 4 mata pelajaran itu. Coba lagi. Prima ya. Seingat saya 9,85. Iya, 9,85 rata-ratanya. Iya. Kalau tidak salah benar, Pak. Iya, kalau tidak salah berarti benar ya. Oke, mendekati sempurna. Baik, kemudian dari situ masuk SMA di Sangatta juga ya. Lalu apa yang membawa motivasi Trivena untuk memilih kedokteran? Kenapa mau pilih kedokteran? Ya sebenarnya memang cita-cita dari masih kecil ya, Miss ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya masih kecil kan kalau ditanya ingin jadi apa, jadi dokter, jadi pilot dan lain-lain. Nah, waktu itu memang dari kecil emang mungkin sudah tertanam seperti itu ya, Miss, ingin jadi dokter. Terus juga kemudian melihat kakak juga di bidang dokter itu juga, ya? Kemudian jadi terinspirasi dan akhirnya ya ngambil di situ juga seperti itu, Miss. Dan sekarang berarti sekarang semester berapa ini ya? Kalau udah lulus dari S1-nya gitu ya?
Iya, sudah lulus dari SCAT-nya. Jadi kalau di koas, jadi kalau di kedokteran tuh ada 2 step nih, step besar. Jadi step pertama itu adalah step preklinik atau untuk meraih S1-nya. Kemudian itu diambil selama 3,5 tahun. Nah itu udah. Kemudian sekarang udah masuk ke step yang kedua. Di mana step yang kedua ini adalah tahap koasisten, seperti yang Miss Prilly bilang. Jadi kalau di preklinik dulu kita belajarnya by teori gitu. Nah, kalau yang di koas ini biasanya langsung hands on seperti itu, Miss. Nah, sekarang lagi di koas. Orang-orang sering dengar istilah koas, tapi mungkin mereka tidak tahu what does it stand for gitu. Padahal it stands for co-assistant ya. Yes, betul, Miss. Jadi prakteknya udah di rumah sakit ini. Ya, jadi koas ini kan harusnya hands on ya, Miss, ketemu pasien. Harusnya di rumah sakit, belajar periksa pasien dan lain-lain. Nah, cuma ini karena lagi tahap pandemi, jadi saat ini beberapa universitas di Indonesia juga mengambil langkah yang sama gitu, karena kan rumah sakit menjadi tempat yang potensial buat super spreading ya. Jadi di online kan dulu, Miss, seperti itu. Oke. Nah, saya pengen tanya nih sebagai calon dokter dan pasti sudah banyak ilmunya juga selama kuliah mengenai pandemik ini, saran atau mungkin gimana ya himbauan ya untuk kami orang awam tentang kesehatan dalam menghalau penyakit ini supaya kita tidak terkena coronavirus ini. Iya, sebenarnya kalau ya ini namanya pandemi ya, tidak bisa sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, Miss. Saya kira di mana-mana di dunia sekarang ini menjadi masalah yang urgent lah, yang penting. Nah, kita tidak bisa menghindari, bagaimanapun juga kita tetap harus beraktivitas, harus tetap produktif, dan lain sebagainya gitu. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus tetap ya ini seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, program new normal. Nah, inilah yang kita harus adaptasi dengan baik, bagaimana kita bisa menghadapi pandemi ini secara bersama-sama gitu, dengan menerapkan semua protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga ya kita tidak bisa pungkiri harus tetap produktif, harus tetap, tapi di lain sisi harus menjaga kesehatan, seperti itu, Miss. Oke, benar nggak sih kalau selama ini pandemi ini salah satu tipsnya adalah perbanyak minum yang mengkonsumsi yang protein gitu ya? Ya, vitamin terutama. Benar, Miss. Iya. Oke, baik. Terima kasih Trivena untuk sharingnya bagaimana meraih nilai tertinggi Sekaltim dan bisa diundang di acara TV nasional Metro TV tahun 2013 di Kick Andy Show. Kemudian kita langsung lanjut ke narasumber yang kedua dengan Kak Arif ya, Muhammad Arif yang tadi masuk YPPSB sebagai siswa beasiswa dan memang berprestasi. Dan yang saya kenal saat ini adalah mempunyai channel YouTube dengan konten tertentu. Nah, nanti bisa di-sharing apa di konten YouTube-nya dan apakah memang dari YouTuber ini menjadi YouTube di channelnya sudah menghasilkan gaji atau bagaimana? Silakan Arif. Ya, terima kasih Miss Prilly dan tadi juga aku udah kenalan, jadi aku ngulang lagi ya biar teman-teman juga nanti sekalian bisa cari channel aku buat tahu apa sih channelnya kok bisa diundang sama Miss Prilly. Sebenarnya sih nggak terlalu gede sih, tapi nanti teman-teman bisa coba untuk cek channel aku itu di Muhammad Arif, itu aku pakai nama sendiri, teman-teman silakan cek aja di YouTube. Jadi aku awal mula sebelum aku jadi YouTuber itu sebenarnya juga teman-teman sama seperti teman-teman ya aku cari kerja juga, jadi aku sempat sebelum aku jadi YouTuber aku juga sempat kerja selama 2 tahun itu di Jakarta. Jadi waktu aku lulus tahun 2015 aku lulus kuliah S1 Teknik Industri, aku sempat kerja di startup selama 2 tahun. Jadi selama startup aku merasakan gimana sih kita kerja jadi pegawai gitu kan, jadi pegawai swasta. Kemudian setelah itu 2015 aku mulai kerja, 2018 aku resign, kemudian aku kembali ke Sangatta karena memang waktu itu juga ada penerimaan CPNS kan. Akhirnya aku cobalah untuk daftar, siapa tahu emang rezekinya aku di Sangatta karena emang lebih pengen untuk berkarya di tempat sendiri sih, di kota Sangatta gitu, apalagi nanti siapa tahu aku bisa ngasih sesuatu kan. Akhirnya aku coba, pertama sebelum aku ngelamar PNS aku sempat juga tuh ngelamar di swasta yang ada di Sangatta kan, sempat juga nyoba-nyoba nyari informasi buat ngelamar di KPC dan lain-lain, tapi ternyata emang rezekinya di PNS. Nah setelah itu waktu aku mulai keterima ikut seleksi, aku kepikiran kayaknya kalau misalnya cuma ikut seperti ini agak banyak waktu yang terbuang gitu. Jadi bisa nggak ya aku misalnya punya kegiatan lain selain aku cuma mengerjakan rutinitas yang seperti biasa, misalnya cuma kerja atau mungkin ada aktivitas lain pun aku pikir kayaknya yang bisa sambil nyalurin hobi, terus kemudian juga aku ada peluang buat dapat penghasilan tambahan juga, kenapa nggak coba buat YouTube? Karena memang ya pasti YouTube salah satu platform yang aku yakin semua HP pasti punya, dan kita pasti pernah buka YouTube dan entah
apapun yang kita tonton pasti pernah nonton juga kan buat YouTube. Akhirnya yaudahlah coba aja buka YouTube, bikin konten di YouTube, kemudian siapa tahu ternyata view-nya banyak. Akhirnya aku coba-coba bikin konten edukasi. Jadi karena di YouTube itu kan orang pasti bikin banyak tuh, ada yang bikin prank lah, ada yang bikin konten-konten apa sih, Iya, talk betul. show, bikin vlog, kemudian ya itulah macam-macam. Aku mikir kira-kira yang bisa ngasih manfaat apa, ya udahlah aku bikin konten tentang edukasi, ngajarin orang. Nah, waktu itu aku juga sempat bingung, kira-kira ngajarin orang apa ya? Kan aku juga nggak punya latar belakang guru kan, karena aku basicnya memang bukan guru. Ya udahlah, karena sekarang aku juga lagi ngelamar PNS, kenapa nggak sekalian ngajarin orang juga yang lagi ngelamar PNS juga? Ya udah, aku iseng-iseng lah bikin kan tips gimana sih biar lolos PNS. Kemudian cara ngerjain soal-soalnya seperti apa. Kemudian karena kan PNS itu juga punya proses yang cukup banyak kan, maksudnya seleksinya pertama ada SKD dulu, SKB dan lain-lain. Akhirnya aku ya udahlah coba aja ngajarin mereka. Ternyata responnya bagus dari masyarakat gitu. Akhirnya mereka mulai nonton, terus kayak, Kak makasih ini cara ngajarnya bagus gitu-gitu. Dan maksudnya aku kan juga nggak nyangka kan ternyata memang mereka juga lebih nerima kalau misalnya aku ngejelasin seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata makin banyak view-nya, dan ya udah yang awalnya cuma iseng-iseng aja akhirnya aku tekuni. Setiap hari itu aku akhirnya dulu itu kan emang seminggu paling 1 atau 2. Ternyata setelah responnya bagus, aku bahkan target 1 hari 1 video gitu. Jadi setiap hari setelah upload video baru, setelah upload video baru, akhirnya aku ya udah mikir lagi kira-kira konten yang bagus apa buat besok. Jadi setiap itu yang aku kerjakan setiap hari. Dan alhamdulillah ya sambil aku ikut seleksi PNS, aku juga punya kegiatan lain, aku juga upload video gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah 283 subscribers. Itu aku awal bikin tahun 2018 akhir ya. Jadi sudah mau 2 tahun dan alhamdulillah dapat segitu tuh. Alhamdulillah sih menurut aku udah sesuatu yang luar biasa sih. Berapa tadi subscribernya, Arif? 283. 283.000. Iya, 283.000. Ya, subscriber. Oke. Iya, jadi buat teman-teman yang memang pengen subscribe channel aku, siapa tahu ada yang mau daftar PNS kan. Karena insya Allah sih tahun 2021 ada kabar akan dibuka lagi. Jadi bisa tuh mulai belajar di channel aku. Muhammad Arif. Sekalian promo. Iya, nggak apa-apa. Kan saya sudah subscribe juga kok channelnya Arif gitu. Terima kasih, Miss Prilly. Memang kontennya bermanfaat sekali buat teman-teman adik-adik alumni yang baru lulus SMA atau mungkin lulus kuliah ingin menjadi seorang ASN. ASN itu singkatannya apa, Rif ya? Aparatur Sipil Negara. Oh iya, aparatur sipil negara. Di situ banyak sekali tips-tips bagaimana bisa tembus menjadi seorang ASN seperti Kak Arif. Ngomong-ngomong nih, ini yang paling sensitif nih, udah menghasilkan ya? Alhamdulillah sudah, Miss. Jadi aku udah lebih gede daripada gaji PNS sih. Kalau dari sisi penghasilan sih justru dari YouTube itu jadi penghasilan utama saya, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi benar, Miss. Oke. Iya, nanti ngomong private lah berapa jutanya gitu. Yang jelas ini mungkin buat teman-teman, apalagi kan sekarang generasi milenial itu senangnya apa ya, sesuatu yang hobi bisa menghasilkan, kemudian juga gimana sih kalau misalnya kita bisa nggak usah terlalu repot dimarahin bos, tapi kita bisa dapat uang. Jadi memang sebenarnya media platform online sekarang itu selain YouTube ya, Instagram juga bisa. Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya sudah punya target dan tujuan dan emang teman-teman menekuni, insya Allah bisa. Karena memang kalau misalnya orang tanya, benar nggak sih di online Instagram maupun YouTube kita bisa dapatin duit? Benar. Jadi memang Google itu beneran ngasih kita penghasilan. Maksudnya tiap tanggal 22 ya. Jadi tiap tanggal 22 YouTuber gajian. Jadi buat teman-teman tanggal 1 PNS gajian gitu. Tanggal 1 PNS-nya gajian, tanggal 22-nya YouTube gajian. Jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau misalnya ada juga yang aku pengen juga dia punya sampingan selain mungkin yang udah kerja, atau pengen juga mungkin jangan jadikan sebagai yang utama dulu. Jadi paling enggak mindsetnya adalah pengen punya yang sampingan dulu. Nanti kalau misalnya jadi utama ya alhamdulillah gitu. Tapi jangan sampai meninggalkan pekerjaan utamanya dulu. Iya itu, Miss, kalau dari aku. Oke, luar biasa, seru banget gitu ya. Sekarang ini memang yang namanya era digital seperti ini bisa menjadi profesi. Memang banyak sekali artis-artis yang juga jadi selebgram, endorse barang, dapat uang, dan banyak artis-artis juga yang beralih memiliki channel ya. Dan yang menjadi peminat atau yang disukai kayaknya channel-channel yang punyanya artis-artis tuh yang menceritakan kehidupan mereka gitu. Tapi luar biasa, itu salah satu keunggulan mereka. Dan juga sekarang yang banyak digandrungi juga model podcast gitu ya, Arif ya? Betul. Kayaknya Master Kobuser itu juga bikin podcast, masuk di channel YouTube. Lama-lama radio memang sudah bergeser ini masuk ke YouTube. Oke, thank you Arif, terima kasih buat sharing. Miss Prilly. Miss Prilly. Oke, jadi gini,
kebetulan yang nyeleksi Arif ini kan saya, rumahnya tuh di Gang SBY ya, Arif ya. Oh Oh iya. iya, Iya. Bapak ingat ya, Pak? Ya masih ingat lah, yang mewawancara itu juga saya. Iya, Dan betul, satu Pak. ini, Arif ini adalah juga peraih UN tertinggi Provinsi Kalimantan Timur. Oh, tahun Satu-satunya berapa anak itu ya, Pak? tahunnya saya lupa ya, sekitar 2000 2000 berapa ya, pokoknya 2008 itu. Ya, Arif ya. 2008, Pak. Berapa, Arif? Ya, 2008. 2008. Tahun 2008. Kemudian apa namanya, Arif ini satu-satunya anak beasiswa yang selama ini adalah pemecah rekor new record untuk pemecah UN tingkat provinsi. Itu luar biasa gitu ya. Iya. Jadi makanya yang diundang ini nggak salah, orang-orang hebat semuanya. Iya benar. Iya. Saya juga nggak sengaja Pak ketemu Arif waktu di ruang mimpi punyanya Indah kan, kita sharing, Iya. saya ngobrolin podcast, ketemu dia. Saya kenalnya Arif Makmur dari dulu. Iya. Ternyata nama lengkapnya adalah Muhammad Arif. Jadi Muhammad situ. Arif. Oke. Memang jadi Makasih ya. Iya, Pak. akademik. Ini membuka mata kita bahwa untuk jadi sukses nggak harus kerja kantoran, nggak harus jadi ini, jadi itu. Tapi ya itu tadi, kita mengenalnya namanya multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dari segala arah kita bisa jadi sukses. Oke, yang ketiga berikut ini adalah yang jauh-jauh dari Rusia. Halo, selamat pagi ya. Pagi Kak Amar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang giliran Kak Selamat Amar pagi, yang Bu. hebat Selamat nggak pagi dari semua. Rusia. Silakan Kak Amar sharing-sharing cerita. Oh iya Bu, ini langsung cerita aja nih. Iya, kok bisa Ya, sampai ini Rusia? Saya Ah, ah. agak apa namanya, masih Agak agak ngantuk. lemas ya. Karena di Rusia ini sekarang pukul 3:30 kurang Oh, ya. Empat ya. Setengah empat 4 lebih. subuh ya? Setengah 4 subuh ya, 1 jam menuju sholat subuh. Ya mungkin saya langsung Oh, cerita gitu. aja. Ya, silakan. Ketika saya pertama kali ingin ikut beasiswa ke Rusia, ada banyak hal yang buat saya ragu dulu. Salah satunya ya saya bukan termasuk anak yang benar-benar pintar ya. Itu kayak Trivena dulu, saya sebenarnya seangkatan ya sama Trivena ya waktu SD. Nah, setelah itu saya singkat cerita saya waktu SMP nemenin teman untuk ikut tes di SMP 1 untuk jalur akselerasi. Ternyata saya yang dulunya tujuan awalnya untuk menemani doang, ternyata lulus juga di situ. Sampai orang tua saya juga nggak percaya, dulu saya lulus di kelas akselerasi, disuruh Oke, ada iya. tes psikologi gitu kan, ada Oke. tes psikologi, disuruh bayar, saya minta uang sama ibu saya, nggak dipercaya dulu, karena saya kebetulan waktu SD Iya. bukan anak yang bener-bener pintar banget ya. Ya, terima Terus kasih. juga Ingat. masih sering main game dulu kan, masih SD. Makanya ketika lulus itu saya bilang, Bu, saya lulus di sini suruh bayar 300.000 buat tes akselerasi. Ibu saya nggak percaya, sampai ibu saya datang sendiri ke SMP 1, akhirnya lulus ternyata gitu. Nah, singkat cerita saya melanjutkan jenjang saya ke SMA 1, setelah itu saya tes ke Rusia gitu kan, tes untuk beasiswa ke Rusia. Dulu yang buat saya ragu awalnya ya tentu bahasanya, bahasa Rusia gimana sih gitu kan, saya membayang-bayangkan tulisannya itu aneh banget gitu kan. Itu sih yang buat saya minder. Selain itu juga saya bukan siswa yang benar-benar powerful gitu loh di semua mata pelajaran, karena saya suka pelajaran tertentu akan saya perdalam, tapi pelajaran-pelajaran yang lain yang saya kurang senang itu saya benar-benar nggak terlalu perdalam gitu loh. Jadi saya bukan tipe-tipe orang yang dari SD pinter sampai lulus pinter gitu, sukses. Enggak, saya tipe orang yang biasa-biasa aja, bahkan saya nggak pernah masuk 5 besar ya dari SD sampai saya lulus ke Rusia. Jadi buat teman-teman semua, itu nilai bagus itu bukan salah satu Betul. Iya. apa ya, Akademisi. patokan kalian bisa benar-benar sukses gitu loh. Maaf saya bahasanya agak berantakan karena masih agak-agak ngantuk ya. Setelah saya di Rusia, yang paling susah bagi saya itu mengubah pola pikir saya sebagai anak Sangatta kepada pola pikirnya orang Rusia gitu. Seperti apa contohnya? Contoh simpel aja. Dulu waktu pertama-tama saya di Rusia, saya sudah mulai aktif untuk coba untuk jadi guide, untuk cari-cari jaringan di sini, cari-cari jaringan di Rusia gitu kan. Saya jadi guide, bantu-bantu travel di Indonesia untuk mengakomodir semua
operasional di Rusia gitu kan, harusnya saya kan berhubungan langsung Hmm. sama orang-orang di Rusia gitu. Ya mungkin pola pikir yang ketika ketemu orang saya ngomong извините, что у меня русский язык не очень хорошо. Saya nggak punya bahasa Rusia yang bagus loh, tapi ya pokoknya setiap saya ngomong saya minta maaf ya, bahasa saya kurang bagus, tapi saya mau coba sampaikan. Sampai ya pola pikir seperti itu yang akhirnya buat kawan saya di sini bilang, sudah Mar, bahasa Rusiamu itu perfect kok. Gitu. Yang penting kita ngerti. Selama kita ngerti, kenapa harus kamu minta maaf terus gitu kan? Betul. Pola pikir gitu. Iya. Sampai akhirnya saya sadar gitu loh. Saya keluar gitu. Perspektif saya itu lebih terbuka di sini gitu. Cara memandang sesuatu gitu kan. Ada cerita dulu dari bangsawan Perancis yang katanya dia nggak senang sama menara Eiffel Tower, tapi setiap hari dia makan selalu di restoran di bawah menara Eiffel gitu, makan siang, makan malam. Ketika ditanya katanya nggak senang menara Eiffel, kenapa setiap hari ke situ? Dia bilang satu-satunya tempat di mana saya nggak bisa ngelihat menara itu ya di situ gitu. Nah itu mungkin saya dulu di Indonesia, saya terlalu lama di Indonesia, akhirnya apa ya, pikiran saya tentang Indonesia itu karena saya terlalu lama di Indonesia, saya nggak bisa ngelihat Indonesia secara keseluruhan, secara benar perspektifnya seperti apa gitu. Nah setelah ke Rusia mulai terbuka semuanya gitu sih. Jadi sedikit mengubah mindset ya. Sedikit merubah mindset saya. Kayaknya Amar juga aktif juga di PPI Dunia ya? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2016 saya datang ke sini kan 2015 akhir 2016 saya langsung ikut di kepengurusan PPI Rusia awalnya. Perhimpunan Pelajar Indonesia gitu ya? Awalnya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia, saya sebagai salah satu koordinator di situ. Setelah itu tahun depannya saya meningkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu kan. Untuk menambah jaringan juga, alhamdulillah teman-teman dari seluruh dunia sekarang udah kenal sama saya, jadi saya mau kemana-mana enak gitu kan, sudah ada yang jemput, sudah ada yang nanti kesini aja, karena dibayarin gitu kan. Setelah itu saya ikut ke PPI kawasan se-Amerika Eropa, kebetulan jadi koordinator juga. Saya juga di situ banyak belajar. Kebetulan saya memang jurusannya kan dulu dari SMA gitu kan, ke sini jurusannya teknik. Tapi ketika di organisasi saya selalu ngurus yang di bidang IT gitu, entah website, media sosial dan lain-lain. Jadi ya saya juga banyak belajar di situ akhirnya. Padahal banyak teman-teman di luar negeri yang memang jurusannya misalnya desain grafis, media, tapi alhamdulillah saya yang dipercaya gitu. Jadi ya saya juga aktif di beberapa organisasi di sini, khususnya organisasi mahasiswa Indonesia di dunia kayak gitu. Oke. Nah, apa namanya, ini ambil jurusan perkereta apian kan ya? Iya, Bu. Dan ini merupakan beasiswa dari Kaltim Cemerlang. Iya, benar. Oke. Nah, untuk kedepannya nih, setelah lulus dari sarjana kereta api ya di Rusia, bagaimana perkembangan nanti transportasi kereta api di Kaltim ini sendiri? Nah, jujur aja, saya selama ini kan semangat juga. Salah satu impian saya gitu kan, saya tipe orang yang jujur lumayan idealis dulu. Awalnya berangkat, saya pengen bangun kereta nih di Kalimantan pokoknya gitu. Sampai akhirnya berjalan waktu, bertambah informasi gitu kan, bertambah juga tanggung jawab. Akhirnya idealisme saya itu mulai terkikis, ditambah informasi pembangunan kereta api dibatalkan gitu kan, kemarin ada pemberitaan juga ya. Terus juga ada surat edaran resmi dari perusahaan tempat saya yang memberikan beasiswa saya. Itu kan beasiswa itu adalah kerjasama antara tiga pihak. Satu perusahaan kereta api Borneo sebagai eksekutornya gitu. Pemprov Kalimantan Timur sama pemerintah Rusia, khususnya perusahaan RZD Rusia, kereta api di Rusia. Seperti itu. Jadi untuk kereta api Borneo mereka menanggung segala fasilitas misalnya transport gitu, kesehatan dan lain-lain. Pemerintah Rusia ngasih pendidikan gratis, dan pemerintah Indonesia, pemerintah Kalimantan Timur khususnya ngasih biaya hidup per tahunnya. Alhamdulillah, jadi beasiswa saya full. Fully funded ya?
ya sejak saya lulus SMA saya udah nggak pernah minta sama orang tua lagi, justru alhamdulillah bisa ngasih orang tua sekarang gitu kan. Iya kebetulan saya punya adik-adik, jadi saya bilang semua untuk adik saya aja, untuk mereka kuliah, untuk yang lain-lain gitu kan. Muammar insya Allah bisa hidup sendiri gitu. Saya coba ya banyak cara Survivor. lah di sini, akhirnya survive di sini kan. Iya, Saya iya, pernah jadi guide, bantu-bantu travel kayak gitu kan. Ketika waktu saya kosong, saya jual souvenir dan lain-lain. Akhirnya jiwa-jiwa entrepreneur saya muncul di situ. Selama ini saya bantu travel besar di Indonesia, travel yang bisa berangkatkan 1.000 orang per tahunnya, 1.000 lebih ya, ke Rusia. Jadi memang dari awal travel itu buka destinasinya di Rusia, saya sudah bantu. Akhirnya saya yang dipercaya sama mereka untuk handle yang di sini operatornya. Jadi saya yang berhubungan langsung sama perusahaan gitu kan, sama hotel dan yang lain-lain seperti itu. Ketika itu akhirnya saya mikir kenapa saya nggak bikin sendiri ya? Karena orang Rusia yang tahunya sama saya, bukan sama travel yang di Indonesia kayak gitu. Jadi saya coba untuk bikin travel sendiri. Alhamdulillah itu awal pertama kali saya bikin travel sendiri itu betul-betul kayak meledak lah, gitu kan. Saya sebagai mahasiswa yang biasa aja dulu, tiba-tiba, wah, ngeri juga ya pendapatannya dari travel gitu kan. Awalnya goyah lah saya, goyah gitu. Sampai akhirnya berjalan, alhamdulillah lancar di awal. Akhirnya jadilah travel saya itu Orvalatur gitu kan, travel khusus ke Rusia. Jadi saya mungkin cuma ngurus operatornya aja, saya kerjasama sama banyak travel di Indonesia untuk berangkatkan orang Indonesia ke Rusia kayak gitu. Jaya-jayanya sih di tahun 2018 gitu. Karena orang Rusia tahunya sama saya gitu. Jadi kerjasama saya udah dipercaya karena sebelumnya saya transaksi juga lumayan besar, miliaran gitu kan, harus keluar masuk. Jadi ya saya nggak ngasih DP pun mereka udah percaya gitu kan. Begitulah cara birokrasi di Rusia gitu. Akhirnya saya bisnis tanpa modal sedikit pun, jujur aja cuma modal jaringan. Alhamdulillah ketika saya nge-guide dulu, saya pernah bawa orang-orang penting juga di Indonesia, pembisnis, wakil MPR kayak gitu kan, gubernur gitu-gitu, Kapolri bahkan saya pernah bawa Pak Tito Karnavian, baru ya beberapa orang penting di Indonesia yang akhirnya menyampaikan jaringannya untuk berangkat ke Rusia lewat Muammar aja gitu. Akhirnya banyak lah saya dapat jalur gitu. Rekomendasi gitu ya. Rekomendasi gitu. Ya, ini saya cerita lebih ke bisnis nggak apa-apa ya? Atau nanti dulu kali ya. Nanti siapa tahu ada pertanyaan dari peserta. Nah, kita masih ada Kak Winda juga. Tapi luar biasa ya, dari menggeluti studi perkereta apian, kemudian tertarik menjadi seorang entrepreneur di bidang pariwisata ke Rusia. Wah, luar biasa juga. Alhamdulillah. Oke, thank you Amar. Nanti kita balik lagi, dan yang terakhir, narasumber yang terakhir nih yang paling senior, memang sengaja saya taruh di paling akhir gongnya. Tapi semua juga banyak kenal dulunya ini. Banyak yang kemarin yang tanya sama saya, itu Winda yang dulu ini ya, yang dulu. Iya, memang yang dulu ini dan sekarang jadi ini. Dan beliau adalah seorang wanita pengusaha sukses juga di Sangatta. Kalau teman-teman kenal Donan, Pizza, Kimura, Susi itu kayaknya yang pertama di Sangatta ya. Langsung saja kita sambut Kak Dwi Indah Pratiwi. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau saya panggilannya Winda aja ya, jadi biar nggak panjang kita ngomongnya. Oke, saya mau cerita sedikit ya. Jadi dulu saya SD SMP di PPSB, kemudian habis itu SMA. Saya di SMA 10 melatih Samarinda. Dulu tuh waktu masuk SMA 10 tuh lumayan perjuangan juga ya, karena dia cuma 60 orang untuk satu angkatan, dan hanya 2 orang aja yang dari Sangatta, termasuk saya salah satunya, alhamdulillah. Nah, tapi ada hal yang saya mau sampaikan sama adik-adik ya. Dulu kan SMA 10 tuh kayak favorit banget ya, tapi ternyata kalau misalnya saya mau bandingkan, fasilitas itu jauh sekali sama PPSB. Saya tuh awalnya tuh suka minder karena dari Sangatta. Banyak orang yang nggak tahu karena Sangatta tuh nggak ada di peta dulunya gitu ya. Jadi kalian membayangkan tuh saya 2003 lulus. Jadi tuh internet masih susah, HP nggak ada ya Pak Waryadi ya. Iya, betul. Jadi tuh kalian harus bayangkan itu adalah dunia yang berbeda sama kalian sekarang gitu. Tapi itu luar biasa ya, Sangatta tuh udah punya marching band, Sangatta udah punya ruang multimedia. Saya belajar
komputer, udah pokoknya udah ini banget lah ya, udah canggih banget. Dan itu yang harus kalian syukuri gitu loh. Karena sekolah dengan fasilitas kayak kalian, kalau teman-teman saya di Jakarta itu tuh udah SPP-nya udah nauzubillah mahalnya gitu loh. Sedangkan di PPSB itu kalian dapetin itu for free Gratis. gitu loh. Jadi Ya, adik-adik benar-benar kalian akan melihat dan bersyukur banget kalian pernah sekolah di PPSB itu pada saat kalian udah keluar gitu. Kemudian yang kedua itu kalian, jadi saya mau ngasih tahu nih, kalian tuh jangan pernah minder jadi anak santri. Saya mau cerita sedikit, saya kelas 2 SMA, saya ikut ngedaftar untuk beasiswa namanya American Field Service, yaitu program beasiswa dunia untuk orang Indonesia untuk ke luar negeri ke beberapa negara lah ya gitu kan. Kemudian itu saya ikut tes waktu itu dari 600 orang di Kaltim. Ada 3 tesnya. Yang pertama itu ada tes tulis, kedua wawancara, yang ketiga itu ada diskusi panel. Jadi yang diambil itu akhirnya untuk dari 600 orang tadi 15 orang dari Kaltim dikirim dokumentasinya untuk ke Jakarta. Dan Jakarta kita saingan lagi sama sekitar 1.000 orang dan hanya diambil 23 orang dari Indonesia. Dan anak sanata saya. Dan pertama kali anak MPSB itu alhamdulillah lulus, dan waktu itu saya dapat beasiswa ke Belgia selama 1 tahun. Mungkin sama tadi ya, saya dengar ceritanya Amar luar biasa banget. Saya paham banget gimana rasanya hidup di negeri orang selama dengan waktu yang cukup lama. Nah, kalau Muhammad mungkin dia hidupnya di sana sendiri ya, maksudnya berangkat dan segala macam. Saya di sana kami 1 tahun itu tinggal di keluarga asuh, jadi keluarga angkat di sana. Jadi itu adalah orang Belgia. Mereka memilih kami. Jadi habis tadi tes nasional kan kita kirim dokumen. Nah, nanti dokumen itu dikirim lagi deh ke 4 negara pilihan. Jadi alhamdulillah saya diterima di Belgia, dan itu emang itu salah satu faktor keberuntungan juga ya adik-adik. Jadi belum tentu kita lulus dari 4 tes ini kalian akan berangkat. Jadi tergantung dari keluarganya mau apa enggak ngambil kalian jadi anaknya gitu. Karena kita bakal tinggal sama mereka tuh 1 tahun gitu. Kalian kebayang nggak? Saya waktu itu alhamdulillah udah pakai jilbab. Saya tinggal di negara yang non-muslim gitu ya, minoritas lah ibaratnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata tuh keluarga saya memilih saya karena saya muslim gitu loh. Jadi mereka emang mau tahu, karena banyak banget negatif image negatif muslim lah waktu itu gitu loh. Terus akhirnya saya tinggal di sana setahun, dan kalian gak usah khawatir juga harus banget ya Kak pintar bahasa Inggris. Kalau misalnya enggak, karena di sana saya pakai bahasa Belanda. Jadi saya tahu bulan pertama saya harus sekolah ya, saya tetap ikut sekolah di sana kelas 2 SMA, dan saya masuk sekolah Katolik. Kemudian di kelas itu bulan pertama kadang-kadang saya ketiduran karena nggak tahu ini guru ngomong apa ya kan. Yang pokoknya struggling banget, nangis-nangis, mau kayak aduh ya Allah pengen pulang dan bla bla segala macam gitu. Terus akhirnya alhamdulillah, tapi karena memang saya niatnya nggak bisa, saya harus survive di sini gitu, belajar bahasa. 1 bulan pertama saya udah mulai ngerti mereka ngomong apa, dan 3 bulan sih kayaknya itu udah lancar ngomong dan bisa ngobrol dan having fun banget di sana. Terus selama di sana ya saya belajar banyak, yang kayak tadi Amar juga bilang bahwa kita harus bisa ngubah mindset. Jadi gini, AFS itu sebenarnya program beasiswa yang pengen tujuan mereka tuh perdamaian dunia. Kita tuh harus bisa tahu merasakan jadi posisi di orang lain gitu loh. Kenapa sih kalau kita kan negatifnya adalah kenapa sih kok bule kayak gini nggak bisa ikut kayak kita, misalnya ada ketimuran dan segala macam. Tapi AFS itu adalah gini, kita tidak mengubah prinsip hidup kita. Jadi ibaratnya tuh kayak misalnya kita sebagai muslim apa prinsipnya dan segala macam. Tapi kita mengubah budaya. Budayanya itu apa? Budaya baik. Jadi kayak on time, budaya mengapresiasi orang lain, budaya banyak hal yang harus kita pelajari dari mereka gitu. Dan itu bagus gitu loh untuk kita mengubah mindset gitu. Dan selama di sana tuh alhamdulillah saya nabung, saya tuh hobinya jalan-jalan ya adik-adik. Itulah kenapa saya memilih jadi pengusaha, nanti saya cerita. Jadi saya di sana itu alhamdulillah bisa ke 7 negara. Jadi saya ke Jerman, saya ke Yunani, saya ke Italia, dan banyak banget hal. Dan itu tuh sebenarnya awal mulanya saya kenapa pengen banget, dan saya cita-cita banget memilih Eropa gitu ya, karena zaman dulu, ya Allah kayaknya tua banget ya, zaman dulu tuh ada film namanya Eiffel
I'm in love, dan itu emang menginspirasi banget, kayaknya harus banget nih kayaknya ke Paris gitu ya. Kayaknya seringan itu sih cita-cita SMA dulu ya gitu. Dan alhamdulillah tuh tercapai, dan kemudian saya tuh adalah orang yang sangat-sangat percaya sama mimpi ya adik-adik. Jadi kalian jangan pernah apa ya, saya tuh waktu lulus aja maksudnya udah ngerasa kayak saya anak Sangatta, saya bisa loh keliling Eropa di usia segini gitu ya. Jadi waktu itu saya di Paris, di Menara Eiffel itu, balik lagi ya jadi ke Menara Eiffel lagi. Jadi saya cuma bilang bahwa suatu saat saya bakal kesini balik lagi sama pasangan saya dan keluarga saya bilang gitu. Dan alhamdulillah tahun 2017 kemarin saya dan keluarga bisa balik lagi ke Eropa gitu. Jadi kemarin kita sempat sama anak-anak, sama suami ke sana dan ketemu lagi gitu. Oke. Nah, itu ini cerita sedikit tentang AFS, dan sekarang saya mau jadi pengusaha nih ya. Iya. Jadi kenapa saya mau jadi pengusaha? Jadi awalnya itu saya SMA lulus, saya kuliah di Malaysia adik-adik, di Asian Pacific University, dan itu kebetulan international school. Jadi teman-teman saya malah justru nggak ada yang orang Malaysia, banyakan tuh dari Afrika, dari Botswana, Tanzania, dan bla bla bla. Karena saya memang dulu sempat AFS dan ketemu banyak ragamnya orang nih ya gitu, jadi saya seneng banget kuliah di Malaysia, ketemu lagi sama orang-orang Afrika yang saya nggak pernah temuin itu di Eropa gitu ya. Jadi saya banyak belajar, dan saya nggak tahu kenapa sistem perkuliahan di Malaysia itu benar-benar mendoktrin semua mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur. Jadi saya waktu itu ngambil jurusan informasi apa ya bahasa Indonesia, IT lah ya, information technology. Tapi modul apa namanya kuliah saya itu banyak banget yang bisnis. Jadi dan itu wajib diambil gitu mata kuliah itu. Jadi dan di situ saya mulai terbuka, ini kenapa ya kalau dosen-dosen itu selalu ngomong gini, kamu belajar IT bukan sebagai, nanti kamu gedenya bukan jadi engineer IT, tapi you own a business IT gitu. Jadi kayak kamu harus punya bisnis IT because you are the boss kayak gitu. Dan itu benar-benar merasuk banget, merasuk jiwa nih, kayak apa ya, tertanam banget di saya bahwa kayak oke, aku nggak mau, aku di situ udah memutuskan kayak aku kayaknya nggak bakalan mau kerja dan segala macam. Terus kedua ya adik-adik, ini mungkin sama. Jadi saya dibesarkan di Sangatta. Ayah saya tuh kerja di KPC dari tahun 94 sampai beliau pensiun. Jadi beliau itu 22 tahun kerja di KPC. Satu hal yang saya bersyukur banget karena saya maksudnya bisa disekolahkan dan bla 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 segala macam. Tapi hal yang paling saya membekas adalah ayah saya tuh nggak punya banyak waktu sama keluarganya karena emang kerjanya orang tambang ya dari pagi sampai malam. Mungkin adik-adik juga ada yang ngerasain kayak gitu ya sama ayahnya. Dan itu membuat saya bilang, saya kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya saya harus kerja kayak gini. Kapan saya jalan-jalannya, kapan saya ininya. Dan akhirnya saya memutuskan, alhamdulillah ketemu sama suami saya. Dia juga punya cita-cita, maksudnya pengen usaha, padahal kami orang tuanya nggak ada yang background pengusaha. Jadi orang tua suami itu PNS, orang tua saya itu KPC gitu ya, karyawan swasta gitu. Nah adik-adik mau tahu ya, dulu zaman saya waktu lulus kuliah itu cita-cita terbesar anak Sangatta adalah jadi karyawan KPC. Bener nggak sih Pak War? Betul, Kayaknya tuh pokoknya. jadi engineer, Idola jadi itu. bos KPC itu udah yang paling top deh gitu. Dan saya menggebrak itu semua gitu. Berhasil nggak? Nggak sih adik-adik. Saya mau cerita dikit ya pengalaman saya. Saya itu jadi waktu pertama kali memulai lulus kuliah, saya sempat ngelamar ke KPC dan saya diterima. Cuman saya nggak ngambil karena waktu itu saya mau ikut suami. Saya sempat ke Malaysia lagi karena suami masih kerja waktu itu di Malaysia. Terus akhirnya saya dimarah-marahin. Pokoknya ibu saya sampai nangis. Kenapa kamu nggak ngambil? Semua orang pengen jadi karyawan KPC. Kenapa kamu tolak? Tetangga ngomongin, kenapa sih kok sombong banget Winda nggak mau ngambil, dan saya bilang ya saya mau ikut suami. Pulang dari sana Malaysia karena ayah saya sakit, waktu itu suami saya resign, kami nggak punya kerjaan sama sekali adik-adik. Dan akhirnya suami saya tuh alhamdulillah emang modal untuk jadi pengusaha itu satu adalah mental. Jadi bukan modal uang, bukan modal apa-apa, tapi mental. Nah, suami saya tuh emang orangnya yang pantang menyerah. Kami tuh pernah jualan ngemper adik-adik di Lapangan Merdeka. Saya nih maksudnya orang yang dari dulu kayaknya hidup yang biasa lah, maksudnya yang layak dan pokoknya kalau
karyawan KPC itu kan bagus lah ya gitu ya secara finansial. Saya pernah ada di kondisi itu dan saya nggak mau apa ya maksudnya, dan benar-benar bangkrut, minus 50 juta, saya masih ada utang malah waktu itu. Dan saya nggak punya uang makan, sedangkan saya udah punya anak satu, dan akhirnya saya minjem uang sama teman saya 1.600.000 cuma buat makan doang. Jadi kami tuh pernah ada di posisi itu ya adik-adik. Jadi nggak semudah sekarang. Dan akhirnya saya malu, nggak mungkin minta sama orang tua dan bla bla segala macam. Kami akhirnya pulang ke Sangatta karena waktu itu nyoba di Balikpapan, bisnisnya itu ya gitu-gitu aja. Jadi kami akhirnya nyoba di Sangatta dan alhamdulillah responnya positif gitu. Karena kami waktu itu jualnya pertama emang pizza dan sushi ya, hal yang emang nggak banyak gitu loh dijual di Sangatta. Ternyata pas respons positif, akhirnya saya ngambil keputusan untuk oke, kita ambil karyawan nih ya gitu. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang udah berkembang bisnisnya. Terus dulu waktu awal-awal nih adik-adik, suami saya itu benar-benar door to door perumahan, PC semuanya dimasukin sama dia, kasih brosur satu-satu. Teman-teman SMP saya nih semuanya pada tuh Winda tuh sekolah di luar negeri, ujung-ujungnya cuma jadi tukang pizza, yang kayak gitu-gitu. Yang pokoknya nangis, malu, kesel ketemu orang. Tapi sekarang teman-teman yang itu tuh malah, Winda, oh luar biasa ya sekarang bisnisnya, gitu. Kayak, aduh aku tahu banget dari dulu kamu ngomongin aku apa di belakang. Jadi adik-adik kalau diomongin orang tuh bodoh amat, mereka udah jangan dipikirin. Saya dulu juga ada di posisi itu gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang bisnis saya jadi mungkin adik-adik ada yang jadi pelanggan, terima kasih gitu ya. Donondo Pizza, alhamdulillah kan iya. Alhamdulillah sekarang saya lagi di Samarinda nih. Jadi kemarin kan sekarang Donondo Pizza ada di Sangatta. Kemudian kemarin bulan Agustus alhamdulillah udah buka di cabang di Berau, dan hari ini kemarin tanggal 1 Oktober ini sekarang saya lagi prepare udah kita buka cabang lagi di Samarinda. Gitu. Hebat. Kemudian ini ada bisnis yang lain juga, Kimura Sushi, insya Allah akan buka juga outletnya di Sangatta. Ditunggu ya adik-adik. Buat kalian yang suka sushi, sekalian promo kalau mau yang namanya tukang jualan ya kan. Terus habis itu ada Picnic Delicious juga yang kalian doyan-doyan Korean food gitu. Terus sama satu lagi ada bisnisnya suami yang tadi Miss Lily bilang, dan ketemu sama Arif juga luar biasa. Saya ikut kelas YouTube-nya ya adik-adik. Kenapa? Karena penghasilan juga di situ. Iya. Mas Arif top banget. Dan ternyata anaknya PPSD juga, adik kelas lagi. Jadi iya, saya seumur ini aja masih mau belajar loh tentang teknologi. Jadi kalian yang masih muda tuh sayang banget kalau nggak sekarang tuh nggak manfaatin itu. Karena saya nggak punya itu waktu saya di usia kalian. Saya nggak punya internet, saya nggak ada handphone. Jadi semua akses nih, mulai dari mau beasiswa, mau jadi apapun itu kalian tuh sekarang udah bisa gitu. Jadi itu kan harus ini. Terus satu lagi, saya mau bilang tadi kenapa saya lagi mau jadi saha, karena saya bisa tiap hari mau jalan-jalan kayak sekarang sama keluarga, mau pergi kapan aja bisa. Saya nggak harus minta izin sama bos, saya harus cuti kapan dan segala macam. Duit, alhamdulillah tiap hari saya gajian, saya tinggal bilang aja setoran berapa hari ini dari toko A, B, C, D, E, F, G. Iya, luar biasa. Saya pernah punya impian juga, maksudnya kayak saya ngomong sama ayah saya, Papa gajinya berapa sih gitu sebulan? Sampai 22 tahun lo betah di KPC. Terus ayah saya bilang ini gaji papa dan bla 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 segala macam. Terus saya bilang, oke, saya akan punya gaji seperti papa sebelum umur saya 30 tahun. Dan alhamdulillah di usia 26 gaji saya udah jauh lebih besar daripada ayah saya yang udah kerja 22 tahun. Jadi adik-adik kalau mau ngomong soal duit nih, karena memang kita ya yang ngatur gitu. Kita kan nunggu gajian dan segala macam gitu. Kemudian terus satu lagi Bu Brili, kenapa saya ngerasain sekarang jadi pengusaha itu kita banyak bermanfaat untuk orang lain. Jadi semakin banyak karyawan daripada kita nambahin angka pengangguran. Betul. Pengangguran kita kasih banyak banget gitu. Dan alhamdulillah sekarang karyawan kalau untuk Sangatta aja saya ada 25 udah karyawan. Belum lagi yang di Berau, belum yang Samarinda. Semoga aja saya pengen sebanyak-banyaknya bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Oke, baik Winda. Baik Kak Winda, terima kasih luar biasa. Jadi yang para pelanggan setia, apa tadi? Donondo Pizza, Kimura Sushi, Picnic Delicious, dan mungkin yang sering nongkrong di Ruang Mimpi. Beliau ini adalah ownernya. Dan ini sebentar lagi saya harus ke Ruang Mimpi nih. Jam 10 nih. Oke, baik. Itu perkenalan dan sharing dari teman-teman kita narasumber.
Mungkin saya kembalikan ke Bu Misna untuk sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya tentang kakak-kakak ini gitu. Silakan Oke, Ibu silakan. Misna. Ya, terima kasih Miss Riri. Bagi peserta yang mau bertanya langsung boleh menghidupkan mic-nya. Silakan. Oke, saya ke Bu Misna. Saya tanya dulu ya, nggak apa-apa ya? Silakan Pak. Ini kepada Hafiz nih. Hafiz, terima Pak. kasih ya semuanya dari keempat-empatnya ini luar biasa menginspirasi. Hafiz, bagaimana ya mindset orang Rusia terhadap Indonesia? Ya. Jadi selama ini kan orang Indonesia tahu, maaf. Orang Indonesia tahu kan orang Rusia tertutup, orang Rusia dingin gitu kan. Yep. Orang Rusia menyeramkan lah dalam tanda kutip. Gitu. Itu kita memang selama ini kita itu termakan propaganda dari media-media Eropa sama Amerika. Itu kan yang selama ini di film-film Hollywood orang Rusia KGB jahat kayak gitu kan, selalu jadi musuh. Nah, makanya saya di sini punya sedikit misi kecil lah. Orang Rusia itu sebenarnya ramah banget, baik banget mereka dan sangat apa ya? Ketika kita sudah kenal dekat, itu mereka lebih dekat daripada bahkan teman-teman yang lain gitu. Saya pernah sakit diantarin sampai ke rumah sakit gitu. Mereka cukup perhatian, sangat baik lah, Pak. Gitu. Makanya saya di sini. Arif, ya gini. Pertanyaan saya selanjutnya, Arif. Gini, kan ibu kota negara kan mau pindah ke Kalimantan nih. Berarti peluang untuk membangun perkereta apian di Kalimantan terutama itu kan menjadi sentra ke depannya. Seperti apa teman-teman komitmen dari teman-teman, maaf ya, yang grup yang perkereta apian di Rusia untuk membangun perkereta apian di Borneo? Iya Pak, alhamdulillah kemarin ada kabar ya, kabarnya baru beberapa bulan yang lalu secara resmi perusahaan yang membiayai saya itu menyatakan mereka bakal mundur. Tapi baru kemarin, baru minggu lalu kalau nggak salah, keluar press release lagi bahwa kereta api akan tetap dilanjutkan, tapi yang bakal membangun bukan Rusia lagi, kayak gitu. Saya nggak tahu ke depan apakah dari Tiongkok akan memakai teknisi-teknisi yang sudah disekolahkan ke Rusia, kan nggak tahu, belum tentu mereka mau pakai karena teknologi yang berbeda, bahkan luas sepurnya aja berbeda, gitu kan. Makanya untuk pembangunan insya Allah akan terus berlanjut. Namun apakah memakai kita atau enggak tahu, Pak. Gitu, Oke, terima kasih Arif ya. Oke, makasih Bu Misna. Amar, Pak. Oh iya, nganu Bu Misna. Amar, ya. Hafiz. Ya, baik, ada boleh, Bu Prilly? Pertanyaan dari boleh, iya. Di chat ada dari Pak Deden, ini dari Pak Safi'i, silakan Bapak. Terserah Bu Misna pilih yang mana nih. Aduh, bingung jadinya. Silakan ya Pak Safi'i langsung aja. Karena di sini Pak Deden ya. Luar biasa buat anak EPPSB ini Mas Mbak Dwi, Mas Muhammad, Mas Arif dan Mbak Trivena ya. Ini menginspirasi adik-adik kelasnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengadakan kontak langsung dengan adik-adik kita ya. Mudah-mudahan Mbak dan Mas-Mas ini bersedia suatu saat kita undang ke IPPSB ya. Mas Amar dan Mbak-Mbak yang kemudian di sini tentang ikatan alumni YPPSB nih, gimana nih tanggapannya? Kami pernah berbicara dengan Mas Amar nih tentang bagaimana, dan beliau sudah membuat Instagram dan lain-lain kan. Kami YPPSB sekarang sedang berbenah ya Pak War, Bu Endah dan Ibu sekalian yang lain untuk memperbaiki kita semuanya. Ternyata untuk buat website, buat channel YouTube itu dari alumni kita aja bisa itu kalau seandainya. Boleh, kami ingin tahu gimana ya? Iya, gimana Mas Amar perkembangan alumni dan kira-kira rencana teman-teman untuk IPPSB apa itu, mungkin bisa ada gambaran gitu? Mas Amar, Mbak Dwi, Mas Amar dulu, Mas Amar. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kemarin Januari saya punya kesempatan buat pulang ya untuk sekedar menyapa adik-adik saya di IPPSB. Akhirnya ketemu sama Pak Syafi'i lagi, ketemu sama Bu Min lagi, dan akhirnya menyampaikan mandat untuk saya untuk ayo coba dibuat ikatan alumninya ya di PPSB kayak gitu kan kemarin. Makanya saya coba untuk menginisiasi di awal aja gitu kan. Awalnya saya ngajak nih teman-teman yang lain, ayo kita buat ikatan alumni, ayo kita buat ikatan alumni. Nggak ada yang gerak, akhirnya ya udahlah saya buat sendiri aja gitu. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu ada Instagram IKYP,
itu benar-benar yang ngurus saya sendiri, semua postingan-postingannya dan lain-lainnya gitu kan, bikin acara bahkan nyari narasumber, bikin acara kumpul online main game. Itu awalnya ya saya inisiasi buat mancing teman-teman, ternyata besar banget ininya. Apa harapan teman-teman dibuatnya IKYP ini loh. Gitu. Makanya ke depan tinggal dibuat aja Pak kepengurusannya Pak. Insya Allah saya juga siap untuk membantu gitu kan, teman-teman juga sudah pada siap. Tinggal dibuat peresmiannya aja kapan gitu. Teman-teman juga sudah saya hubungin beberapa, insya Allah teman-teman yang di Sangatta khususnya sekarang ya, mereka udah siap juga gitu Pak. Oke, siap Mas Amar, terima kasih banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak Kepala Sekolah SMP Pak Deden Lukman. Untuk semua narasumber mungkin diwakili oleh Adik Trivena, bisa? Apa harapan untuk GPPSB, utamanya untuk fokus arah pendidikan yang ditekankan ke siswa-siswanya terkait kondisi global saat ini? Iya, ini pertanyaan dari wali kelas saya nih. Dulu waktu kelas 9A ya, Pak Deden. Saya kira harapannya ya untuk fokus arah pendidikan. Sekarang di tengah kondisi global seperti ini ya, seperti apa ya? Pandemi kan ini memang suatu hal yang suatu hal yang tidak bisa kita hindari lagi ya. Sekarang kondisi global sedang mengalami penghambatan bagi dunia pendidikan. Saya pikir menurut saya baik dari sisi sekolah ataupun dari sisi guru ataupun dari sisi, terutama saya lebih menekankan dari siswa-siswinya sih Pak, karena menurut saya sekarang kan tidak bisa kontak langsung seperti itu, tidak bisa ikuti pendidikan secara langsung. Nah, saya pikir sekarang dengan mudahnya perkembangan global, dengan pesatnya perkembangan global, siswa-siswi bisa lebih proaktif lagi gitu. Jadi tidak hanya mengharapkan apa yang didapatkan dari pembelajaran daring gitu saja, tapi juga bisa belajar secara mandiri. Jadi sekali lagi mungkin lebih bagaimana lebih menyeimbangkan antara apa yang didapat dari sekolah dan juga bisa secara proaktif untuk mencari informasi-informasi atau ilmu-ilmu baru seperti itu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya? Oh, Bu Endah, silakan Bu Endah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Trivena, Amar, Indah. Kalau Indah saya nggak mengajar nih. Satu lagi siapa tadi, Bu Prilly? Arif, Bu. Memang SMP-nya di YP saja SMP-nya, beasiswa dulu. Dan Arif dan Indah tidak mengajar, tapi Trivena sama Muammar ini sepertinya dari SD 1 dulu sepertinya, seingat saya. Terus terang saya ingin menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada anak-anak YPPSB. Kami di sini harapannya nanti bisa terus menginspirasi untuk adik-adiknya, karena dengan berbagi pengalaman, jadi anak-anak YPPSB yang saat ini masih bersekolah bisa mendapatkan gambaran, gitu kan, bagaimana cara untuk meraih cita-cita lah, itu dari saya. Nah, saya ingin menanyakan kepada salah satu saja, di tengah-tengah yang sekarang ini kan kita lihat memang seperti tadi Indah sampaikan ya, kalau mental itu kita harus kuat. Nah, bagaimana membangun mental yang kuat buat anak-anak YPPSB atau adik-adiknya itu agar nanti fokus terhadap harapan yang ingin dicapai atau cita-cita yang ingin dicapai. Itu satu. Lalu yang kedua, saya sangat senang sekali nih kalau inisiasi untuk Ikatan Alumni YPPSB nanti kita mulai dari narasumber-narasumber ini. Jadi harapannya kita nanti setelah ini punya meeting lanjutan, kemudian bagaimana Ikatan Alumni ini kita resmikan. Jadi kita punya organisasi gitu ya, organisasi, dan nanti betul-betul akan kita buat secara resmi, dan nanti tentu saja ini kedepannya punya program-program yang nanti akan dari anak-anak alumni kita yang sudah memiliki banyak pengalaman luar biasa. Dan harapannya juga sehingga nanti kontribusi
Trivena, Amar terhadap mungkin pendidikan. Jadi nanti ada isu-isu pendidikan. Oh, kalau di Rusia misalnya menarik sekali pendidikannya seperti ini belajarnya. Nah, nanti bisa di-share kepada kami di sini, Bapak Ibu guru, sehingga nanti pendidikan kita itu jadi nggak kalah sama yang di luar gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu saja sih dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu sekalian yang dan tetap ini ya, tetap semangat dan tetap menjalin hubungan dengan YPPSB. Semoga kalian terus menjadi orang-orang hebat ke depannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu, nanti kita lanjutkan bagaimana jalannya acara untuk program-program berikutnya. Baik, sampai di sini dulu acara kita. Apakah ada yang perlu disampaikan, Miss Prilly? Tadi sepertinya pertanyaan pertama Bu Enda ditujukan kepada Winda ya, gitu. Oh, ya, ada saran pertanyaan aja. pertama dari Bu Enda untuk Winda tentang apa tadi ya? Untuk apa tadi ya? Ya, mungkin Winda bisa menjawab dulu pertanyaan Bu Enda yang pertama. Oke. Ini kalau misalnya soal mental ya, yang pertama kali mungkin yang harus kalian cari adalah cari dulu identitas diri kalian. Misalnya kalian tuh sukanya apa. Jadi sekarang itu kalau kita ngomongnya, kalau kita mau kerja itu work motivation. Cari dulu apa yang kalian sukai. Nah, kalau kalian sudah percaya itu, set mimpi kalian. Jadi kalian tuh misalnya nih kayak tadi, misalnya Arif pengen jadi YouTuber. Ya udah, maksudnya set aja kalian mau jadi apa. Nah, habis semua apa ya, maksudnya Halo, suaranya terputus-putus, Winda. Oh gitu. Halo, udah jelas belum, Mas Dale? Halo? Halo? Masih putus-putus nggak? Iya, kecil, suaranya kecil. Oh, udah mulai bagus, Bin. Iya. Udah mulai bagus ya. Oke. Nah, jadi ya tadi saya ulangin ya, pokoknya kalau mental yang pertama kalian harus cari dulu identitas diri kalian mau jadi apa, set goals, sama kayak tadi yang Amar bilang, dia nggak bisa semuanya bagus, dan itu malah terus yang sekarang adalah orang-orang fokus pada bidang masing-masing. Jangan jadi orang bisa semuanya tapi nggak ada yang gitu. Nah, jadi bagusnya adalah fokus sama hal yang kalian sukai. Nah, setelah itu baru kalian minta dukungan yang terutama sama orang-orang terdekat kalian. Jadi yang kalian rekan itu ada mereka aja. Nah, kalau dengan perkembangan sosial media dan segala macam itu kalian nggak usah dengerin. Oke. Halo. Kalau misalnya memang apa yang putus-putus ya Bu ya. Yang lain mendingan tenggelam ke omongan-omongan orang, apalagi orang-orang yang nggak gitu kenal sama kalian yang kayak gitu. Jadi biarin aja nanti, dan itu jadikan motivasi untuk kalian. Jadi kayak saya dulu, saya diomongin orang itu jadi motivasi bahwa ini caranya saya untuk membuktikan sama kalian bahwa omongan kalian itu nggak benar gitu, bahwa apa yang saya ambil itu memang saya udah jelas dari awal fokusnya apa, dan lakukan aja hal itu terus menerus dan akhirnya kalian akan jadi ahli di bidangnya kalian. Pada saat kalian sudah menonjol dan jadi bidang kalian masing-masing gitu, pada saat itulah kalian cuma bakal bilang, kan aku dulu udah mimpi aku gitu, dan percaya aja sama mimpi. Jangan pernah mikir ini anak nakal dan segala macam nggak bisa bersaing. Buktinya adalah banyak banget kan hari ini kalian ketemu sama orang-orang yang ternyata saingannya tuh udah internasional, bukan dunia ya, bukan Indonesia lagi gitu loh. Jadi anak satu tuh pasti bisa, apalagi anak PPSD, saya yakin banget bisa. Oke. Baik Kak Winda, thank you banget buat sharingnya. Oke, kita di penghujung acara ya Bu Misna ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan, dan mungkin kesimpulan kita hari ini sekali lagi benar ya. Saya juga bukan orang pintar kok. Seperti Kak Amar bilang biasa-biasa, tapi di akhirnya jangan melihat kita lihat prosesnya. Itu tadi, kita harus fokus on our strength instead of weaknesses. Kita harus fokus pada kelebihan kita dibanding dari kelemahan kita. Itu yang pertama. Kedua, percayalah di dunia ini tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk.
Kalau kamu nggak bisa matematika, you have to find another one gitu to make you success gitu kan. Nah itu yang harus kita percaya. Jadi meskipun di SMP kalian mengalami mungkin ketidakpercayaan diri tentang belajar atau apa mau jadi apa, yakinlah itu tadi, temui, cari apa yang menjadi kelebihan kalian, itulah yang menjadi investasi hidup kalian di masa yang mendatang, seperti kakak-kakak yang sekarang. Oke. Dan terima kasih buat semuanya sudah bergabung. Silakan, Buat Mama. selanjutnya mungkin nanti kita buat lagi ya Bu Misna ya, karena saya masih punya banyak ini. Salah satunya yang pengen saya bawa adalah Kak Grace Marcelina yang sekarang ada di Boston University. Tadi malam juga udah kontak sama saya. Nanti kita undang sharing tentang pengalaman mendapatkan beasiswa bergensi LPDP dari Menteri Keuangan. Dan sekarang tentu saja sangat menginspirasi. Terima kasih buat Kak Arif, Kak Amar, sukses ya, semoga cepat lulus kuliahnya Kak Amar. Kemudian terima kasih sudah menginisiasi Ikatan Alumni YPPSB. Kak Pena juga ditunggu jadi dokter, saya pengen diperiksa nanti, tapi jangan sakit deh. Baik, sukses buat di Universitas Brawijaya Malang. Kak Winda, sukses terus usahanya, nanti saya diajak lagi yang lain ya. Oke, saya kembalikan acara. Terima kasih juga Bu Enda, Pak Waryadi, Pak Syafi'i, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, anak-anak YPPSB dan alumni, semangat berjuang sekali lagi. Jangan, nothing is impossible, nggak ada yang nggak mungkin, semuanya bisa mungkin. Kembali ke Ibu Misna. Oke, terima kasih Miss Prilly, dan terima kasih juga buat para narasumber yang keren-keren. Terima kasih kepada para webinar yang telah mengikuti acara ini sampai akhir, dan terima kasih juga buat para manajemen dan kepala sekolah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan semoga adik-adik kita semua bisa sukses dan berprestasi. Sukses dan berprestasi tidak hanya nilai akademik saja, tapi bisa jadi di bidang lain yang kalian tidak pernah tahu kalau kalian tidak pernah mencoba atau berusaha. Nah, mulai sekarang selagi masih muda, buatlah hari-hari kalian lebih bahagia dengan kegiatan yang bermanfaat, karena bisa menjadi kenangan indah nantinya. Mereka bisa, kita semua bisa. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sukses. Semuanya. Makasih. Ini kebanyakan istirahat. Iya Pak. Iya Pak, siap Pak. Nanti lanjut ya. Ngobrol lagi ya. Insya Allah Pak, siap Pak. Makasih banyak semuanya. Terima kasih. Izin live ya Bu ya semuanya.